Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 25 Februari 2022. Jadi untuk minggu ini ya, seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas 6 saham. Nanti playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk saham-saham yang lainnya ada di video lainnya juga ya. Jadi untuk satu video 6 saham. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai perbankan. Saya mulai dulu dengan yang pertama adalah BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk. Jadi ini adalah grafik mingguannya untuk BCA. Kalau kita perhatikan ini support resistennya sudah pernah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi 7750 dan 8250. Memang dalam perjalanannya dia seringkali naik turun dari 7750 ya. Jadi koreksi di bawah 7750 kemudian rebound lagi, dan kalau kita lihat terakhir ini dia sebenarnya dia higher high ya 7975 ya. Kalau kita lihat sebenarnya di sini di 7950. Jadi dia masih berusaha untuk breakout ke atas 8250 ya. Sebenarnya yang sudah punya BBCA ini masih bisa hold ya. Karena selama di atasnya ini ya, kalau kita mau pakai acuan stop loss yang di bawahnya sekitar di sini garisnya sekitar low-nya yang di sini itu di 7550 ya. Jadi selama di atas 7550 menurut saya sih masih ada peluang untuk naik lagi ke breakout ke atas 8250 dengan targetnya di 8600. Itu tuh BBCA ya. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi setiap lipatan Rp50 atau Rp100 ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi misalnya dia breakout ke atas 8000 buy, kemudian breakout ke atas 8050 naik lagi ya, boleh tambah lagi atau average up naik ke atas 8100 tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Sejauh ini uptrendnya untuk BBCA masih cukup bagus ya. Jadi masih boleh buy ya. Jadi kalau mau buy on weakness misalnya, sebentar saya nggak mau buy sekarang, tunggu aja koreksi ya. Kurang lebih buy on weakness areanya sekitar 7175 sampai 7400 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 7175, kalau dia sudah berhasil rebound di atas 7175 ya, kita barusan buy. Itu buy on weakness ya. Jadi tunggu di area 7175. Atau mau buy sekarang boleh aja tapi bertahap aja ya. Ini untuk weekly-nya. Kalau untuk daily chart-nya di sini sudah saya gambarkan juga. Dia testing resistance sekitar 7950 sampai 8000 ya. Jadi kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 7750 dan 7600. Yang mau buy on weakness boleh di area 7600. Memang agak sedikit beda ya support resistennya untuk yang daily dan weekly tadi ya. Jadi di weekly di daily-nya sini kalau kita lihat dia kurang lebih sideways di area 7600 sampai dengan 8000-an ya. Jadi kalau mau buy on weakness tunggu aja kalau dia koreksi di dekat 7600, kalau dia sudah berhasil rebound barusan kita buy ya. Naik ke atas 7750 tambah lagi, naik ke atas 7875 tambah lagi atau average up ya. Jadi yang mau buy high sell higher, kalau mau buy sekalian kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 8000 silakan buy ya. Target berikutnya di 8250 dan 8600. Itu untuk BBCA ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 8000 buy, naik ke atas 8050 tambah lagi atau average up ya, istilahnya seperti itu ya. Naik ke atas 8100 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Memang untuk BBCA ini seringkali sudah naik koreksi lagi Pak Sunar gitu ya. Kalau kita trading dengan BBCA ya, ini memang sideways-nya lumayan lebar ya, sekitar 7600 sampai dengan 8000 ya. Jadi kalau misalnya takut ya tunggu buy on weakness di area 7600 atau kalau sekalian dia breakout ke atas 8000 baru kita buy ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBCA. Berikutnya untuk AGRO. Jadi untuk AGRO atau Bank Raya Indonesia ya. Dulunya sih BRI Agroniaga ya. Kemudian dia ganti nama ya. Jadi untuk AGRO ini setelah proses right issue ya, dia terkoreksi, dan kalau kita lihat di sini minggu lalu dia berhasil naik lagi ke atas 1400 dan bertahan di atas 1400 ya. Ini support resistennya saya gambarkan garisnya 1400, supportnya resisten terdekatnya di 1600 ya. Kalau kita ambil dari high di sini ya. Kalau yang mau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia sudah naik lagi ke atas 1600 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 1780 kita tambah lagi ya. Target price-nya di 2000. Jadi dia dalam perjalanan untuk naik. Sejauh ini dia masih cenderungan downtrend ya. Walaupun dia sudah rebound di sini selama di bawahnya 1600, saran saya sih masih resiko ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak.
mau buy sekarang boleh, tapi kalau mau tunggu di area 1400 lagi ya silakan ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 1400, kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1400 kita buy ya. Naik ke atas 1600 breakout kita tambah lagi atau average up seperti itu ya. Target price-nya masih tetap sama di 2000. Itu untuk weekly-nya. Kalau kita perhatikan untuk daily chart-nya di sini ya. Memang ada formasi yang sepertinya akan terbentuk ya. Jadi ini sebenarnya belum terbentuk. Jadi kalau kita bicara mengenai formasi rounding bottom di sini ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 1600, dia peluangnya lumayan bagus ya untuk sampai targetnya sekitar 2000 sampai 2100. Jadi sekarang dia dalam perjalanan naik ke atas. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya atau stop lossnya agak jauh ya, di 1420 dan 1380. Jadi selama berada di atas 1380 menurut saya sih untuk AGRO ini masih ada harapan ya. Kalau mau buy sekarang boleh saja, buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 1600 kita tambah lagi, naik ke atas 1675 average up ya, kita tambah lagi. Jadi belinya bertahap ya. Jadi ketika dia breakout dari rounding bottomnya ya, dia breakout, jadi kita tambah lagi ketika dia sudah berhasil naik ke atas 1675 ya. Kemudian tambah lagi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1800. Ya mudah-mudahan lancar. Tapi di sini polanya sebelumnya ya, candle hijau tinggi, kemudian merah ya, kemudian hijau lagi. Jadi di sini ada kemungkinan dia masih bergerak di antara range-nya 1420 sampai dengan 1600. Mau tunggu buy on weakness ya silakan di area 1420 ya. Jadi kalau dia koreksi lagi dekat 1420, kalau rebound barusan kita buy. Ya kurang lebih seperti itu untuk AGRO. Berikutnya untuk BRIS, Bank Syariah Indonesia. Jadi BRIS ini ada yang menyebutkan masa kejayaannya sudah selesai katanya ya. Dulu waktu itu kan dia naik tinggi dari bawah ya, multi bagger ya, dia naik tinggi sampai dengan 3980. Kemudian dia koreksi cenderung sideways. Ini dia sudah breakdown di bawah 2000 ya. Sebenarnya selama di bawah 2000 untuk BRIS ini masih cukup resiko ya, downtrendnya masih bisa berlanjut lagi karena sebelumnya dia sudah naik kemudian testing area sekitar 2000 ya. Ini sudah lama dia nggak pernah breakdown di bawahnya, kemudian dia breakdown di menjelang awal Desember atau di akhir November ini sudah kelihatan dia sudah akan tembus support 2000 ya. Jadi di sini kalau mau buy sebenarnya untuk weekly chartnya atau mingguannya di sini kalau kita lihat resisten terdekatnya di 1750-an ya. Kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1750 barusan kita buy ya. Jadi target price-nya di 2000 dan 2290. Belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 1800 boleh tambah lagi atau average up. Naik ke atas 1850 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi bertahap aja. Ini support resistennya untuk mingguan atau weekly-nya. Kemudian kalau untuk daily-nya memang agak sedikit berbeda ya. Di sini saya sudah sebutkan area buy on weakness sebelumnya ya di 1580. Jadi kalau dia sudah breakout ke atas 1580 boleh buy. Naik ke atas 1690 saya sudah sebutkan boleh average up ya. Boleh tambah lagi atau average up. Nah, posisi sekarang kalau sudah punya ya jangan lupa pasang trading stopnya di 1580 ya. Stop loss maksimum di 1465. Itu maksimum. Kalau terlalu jauh ya pakai 1580 aja. Jadi selama di atas 1580 dia masih cukup bagus peluangnya untuk breakout ke atas 1800. Jadi minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1800. Yang mau buy boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia sudah confirm naik lagi, kalau kita lihat di sini high-nya di 1715 ya. Di sini swing high sebelumnya di area 1715 juga. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1715 boleh kita buy ya. Bagi yang mau buy high sell higher. Kalau kita lihat di sini ini akumulasi asing sudah pembeliannya net buy-nya lumayan ya. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil rebound lagi. Paling tidak target terdekatnya di 2000 ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 1715 buy, kemudian naik ke atas 1750 tambah lagi, naik ke atas 1800 tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi belinya bertahap, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga karena ini trennya juga masih walaupun dia sudah mulai rebound sideways ya, naik sideways ya. Tapi di sini masih kecenderungan masih downtrend ya untuk jangka menengahnya ya. Kalau jangka pendek di sini beberapa minggu terakhir dia masih lumayan ya, mulai rebound ya. Kurang lebih cukup untuk BRIS. Berikutnya untuk BNGA. Jadi BNGA ini salah satu saham yang sudah saya beli sebelumnya ya. Jadi saya ada bikin shorts ya. Jadi ada satu section kalau Anda di channel Saham Profit ya, youtube.com Saham Profit.
Di situ di bagian shorts ya, YouTube Shorts saya sudah sebutkan waktu saya buy BNGA ya, saya 2 kali ya. Saya buy BNGA di 950, stop loss saya sudah saya sebutkan di 930 dan ternyata naik ya. Sebenarnya untuk BNGA ini menurut saya sih bagus banget ya kalau mau beli ya. Ini salah satu buku Bank 4, Bank Umum Klasifikasi Usaha yang keempat ya, yang 4 ya, bank besar ya, dengan aset di atas 30 triliun ya. Kalau salah sehingga saya segitu ya, buku ya, BUKU ya, Bank Umum Klasifikasi Usaha ya, seperti itu. Kalau salah seperti itu, di atas 30 triliun, yang mana dia PBV-nya masih cukup murah. Jadi masih boleh buy Pak Sunar, masih ya. Jadi saya masih hold juga. Target price terdekatnya di 1040 dan 1095 ya. Itu resistennya. Jadi belinya bertahap aja. Boleh setiap kelipatan Rp20 atau Rp25 kalau mau tambah lagi seperti itu ya. Jadi sejauh ini untuk BNGA masih cukup bagus. Kalau kita lihat di ini garis-garis untuk harian ya. Jadi resisten terdekat di 990. Ini high di sini kan 990 ya, 990 ya. Jadi sejauh ini dia masih belum berhasil naik ke atas 990. Tapi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 990, itu boleh buy ya, atau tambah lagi atau average up. Target price-nya di 1005, 1025. Ya kalau 1005 terlalu dekat ya. Jadi kalau targetnya dia kalau sudah berhasil naik ke atas 990, target price berikutnya sekitar kurang lebih sekitar 1045-an ya. Kemudian berikutnya lagi sekitar 1100. Menurut saya sih kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1005 ya, ini target 1100 seharusnya sih bisa tercapai dengan cukup mudah ya. Asalkan kita cukup sabar. Memang dalam perjalanannya kalau kita perhatikan sebelumnya ya, naik ke atas 990, naik ke atas 1005 ya, dia naik, kemudian gak lama lagi koreksi Pak Sunar. Kalau dia berhasil breakout lagi, kalau mau buyback atau tambah lagi silakan ya, seperti itu ya. Memang fluktuasinya lumayan tinggi ya kalau dia sudah mulai naik ya. Kadang-kadang dia koreksinya ini bisa saja menjengkelkan ya. Naik sampai 1080, mungkin ada yang sudah average up di 1070. Nggak lama lagi koreksi. Kemudian jual. Kemudian minggu depannya lagi 1-2 minggu ya, kurang lebih ya, ini 3, 4, 5, 6 candle ya. Ternyata dia naik tinggi sampai tembus 1100 ya. Memang seperti itu untuk BNGA, fluktuasinya cukup tinggi ya. Tapi saya sudah sharekan juga di video short saya ya. Untuk BNGA sebelumnya trading saya totalnya masih profit ya. Makanya saya sudah sebutkan ini cukup menarik ya jangka menengahnya ya. 1-2 minggu sampai saya rasa sih 1-2 bulan ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk BNGA masih cukup bagus. Oke, berikutnya untuk PNBN atau Bank Pan Indonesia. Memang laporan keuangan terakhir untuk PNBN dia nggak seberapa bagus sih ya. Laba bersihnya juga masih berkurang ya kalau dibandingkan dengan BNGA. Tapi di sini dia cukup menarik ya. Dia masih di area sideways-nya ya. 725 sampai 855. Kenapa saya bahas PNBN ini? Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 855, dia peluang kenaikannya lumayan tinggi ya. Dia bisa naik ke atas 920 dengan targetnya 1025 dan bahkan bisa sampai kalau kita lihat acuannya di sini 1200-an ya kurang lebih ya. Jadi peluangnya untuk 1250 ya. Untuk PNBN ini kalau dia breakout ke atas 855 menarik untuk buy ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh, atau tunggu sekalian breakout ke atas 855 buy ya. Atau nyicil ya, bertahap aja, pasang stop loss-nya di 725. Jadi kalau selama di atas 725 dia masih cukup bagus. Atau pakai acuan di low-nya di sini 720 ya. Jadi pakai acuan 720 aja. Jadi kalau saya geser sedikit ya. Jadi selama di atas 720 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 855 dengan targetnya di 920 dan 1025. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1025, jangan ragu-ragu untuk buy up atau average up ya. Karena dia masih ada peluang lagi untuk naik sampai 1250. Kalau kita mundur ke belakang ya, di sini ya, ini sangat menarik ya. Jadi setiap kali dia sudah berhasil breakout ke atas 1025, 1250 selalu tercapai ya. Sebelumnya seperti itu ya. Ini seperti itu ya. Kalau kita lihat garis-garisnya, ikuti dengan garis yang sudah saya berikan, naik ke atas 1025, di 1250 tercapai ya. Jadi cukup rapi ya. Dia naik, kemudian dikoreksi sekitar 1025, selama bertahan di atas 1025, dia masih memungkinkan targetnya di 1250. Jadi ini masih ada peluang di sini ya. Ini kurang lebih patternnya sama lah ya, konsolidasi atau sideways di bawah area 720 sampai 855. Untuk PNBN masih cukup menarik ya menurut saya, seperti itu. Kurang lebih cukup ya untuk saham perbankan yang saya bahas untuk minggu ini tanggal
21 Februari 2022 sampai dengan 25 Februari 2022. Jadi yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian kalau ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar ya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Jangan lupa cek video yang lainnya ya untuk analisa saham mingguan. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Ya, sekian dan terima kasih banyak.